Assalamualaikum Soliha, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi bersama Bu Nila dalam pelajaran tematik. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik, mampu menyebutkan cara menghemat energi listrik, dan mampu menyebutkan sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Kita simak videonya ya. Energi listrik merupakan energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. PLTA dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dapat berasal dari aliran air terjun, aliran sungai yang deras, atau air yang dialirkan melalui pipa-pipa khusus yang tujuannya untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Anak-anak ibu, listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air biasanya disalurkan ke rumah-rumah, gedung perkantoran, dan pabrik. Besarnya jumlah listrik yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan. Tahukah anak-anak ibu bagaimana listrik sampai ke rumah-rumah? Berikut adalah proses penyaluran dan distribusi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA disalurkan ke transformator penaik tegangan melalui saluran penghantar. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV oleh generator agar perpindahan arus listrik berlangsung efisien. Setelah itu, barulah listrik dialirkan ke gardu induk melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi yang disingkat dengan sutet. Selanjutnya, tegangan diturunkan menjadi 20 kV. Manfaat sutet adalah menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban, sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Melalui sutet, listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti gardu distribusi. Gardu distribusi terdiri atas tiang-tiang listrik yang akan mengalirkan listrik ke rumah-rumah melalui kabel listrik. Tegangan listrik yang sesuai kebutuhan rumah adalah 220 volt. Bagian terakhir, aliran listrik sampai di rumah-rumah yang tersambung kabel dari gardu. Barulah kamu dan keluargamu dapat memanfaatkan energi listrik untuk berbagai keperluan. Sekarang, anak-anak ibu telah memahami proses penyaluran energi listrik dengan sistem transmisinya.
Tahukah anak-anak ibu siapa penemu sistem transmisi tersebut? Iya, benar sekali. Penemunya adalah Nikola Tesla. Berkat penemuan beliau, kini sebagian besar warga dunia menikmati listrik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Terkadang, dalam menyalurkan energi listrik mengalami gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan arus listrik di rumah mendadak terputus, yang sering kita sebut dengan mati lampu. Penyebab mati lampu dapat disebabkan oleh peristiwa alam, seperti tersambar petir, pohon atau hewan yang menyentuh jaringan, atau gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya salah satu komponen alat yang berhubungan penyaluran listrik. Anak-anak, saat ini kebutuhan manusia terhadap listrik semakin meningkat. Setiap orang berhak menggunakan listrik. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat mengakibatkan habisnya pasokan listrik. Oleh karena itu, setiap orang juga memiliki kewajiban dalam memanfaatkan listrik secara bijak, yaitu melakukan penghematan listrik. Cara yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik antara lain, yang pertama, membatasi waktu nonton televisi. Kedua, mematikan kipas angin atau AC saat udara sedang sejuk. 3. Mencabut kabel dari stop kontak. 4. Mematikan lampu di siang hari. 5. Mengganti lampu pijar dengan lampu hemat listrik, seperti lampu LED. Nah, anak-anak, perilaku hemat merupakan salah satu sikap terpuji. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 26-27, Allah telah menegaskan agar kita bersikap hemat dengan tidak menghamburkan harta benda secara boros, karena pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Nah, anak-anak, agar tidak menjadi saudara setan, mulai saat ini, mari kita biasakan diri untuk berhemat dengan menggunakan energi listrik sesuai kebutuhan. Selain menghemat energi listrik, kita dapat menggunakan sumber energi alternatif untuk menghasilkan listrik. Energi alternatif atau disebut energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari alam. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya yang bersumber dari PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Jenis pembangkit ini menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Berikut adalah panel surya dan penggunaannya. Panel surya pada atap rumah untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah tersebut. Panel surya pada lampu penerangan jalan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik pada lampu tersebut. Panel surya pada lampu lalu lintas saat ini banyak dikembangkan sebagai upaya penghematan energi listrik. Dan panel surya pada mesin kalkulator mengubah energi matahari menjadi energi listrik dan menyimpannya di baterai. Selain panel surya, energi matahari juga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Panas yang berasal dari matahari digunakan pada oven tenaga surya dan kompor tenaga surya. Prinsip kerja kedua benda ini hampir sama dengan panel surya, yaitu mengumpulkan panas matahari ke sebuah titik, sehingga energi panas terpusat pada satu titik. Namun, perbedaannya dengan panel surya adalah oven atau pemanas ini menggunakan aluminium foil. Energi panas yang terkumpul ini akan menjadi sumber panas yang akan memanaskan bahan makanan. Anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga
materi yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.